Sahabat Alia, ketemu lagi sama saya Kiki Rizkyani dan di studio sudah hadir 3 dokter muda nih. Kita akan ngobrolin gimana perasaannya menjadi dokter gitu ya. Terus pengalaman-pengalaman selama pendidikan. Terus kemudian ada juga beberapa yang sudah memang melakukan praktek di rumah sakit dan juga puskesmas. Ternyata kok hasilnya kayak nggak sama dengan yang di bangku kuliahan gitu ya, kayak ada sesuatu yang beda nih gitu. Jadi langsung aja saya sapa ketiga narasumber saya. Ada dokter muda Laurentia, panggilannya Ella, jauh ya Laurentia. Panggilannya Ella. Ini ada dokter muda Alam. Iya, Alam Semesta. Kepanjangannya apa? Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Belum ada. Belum ada ya. Ini ada dokter muda Astrid. Jadikan aku ini bukan ya. Bukan ya. Tetap pengennya jadi yang pertama ya. Kita ngobrolin nih tentang pengalaman kalian jadi dokter muda sebelumnya gitu ya. Di dunia perkuliahan itu apakah mungkin feelingnya kalian tuh kayaknya sama deh kuliah sama nanti prakteknya gitu. Nah, ternyata kejadiannya seperti apa? Sama nggak? Sebenarnya kalau mau dibilang antara waktu kita masih kuliah terus sekarang kita sudah jadi dokter muda, sebenarnya ya ada perbedaannya. Karena kalau kita waktu kuliah kan kita cuma pelajari apa yang kita dapat dari buku, kemudian mungkin dari skill lab, tidak langsung menemui pasien. Tapi ketika kita sudah masuk di preklinik, sudah masuk di klinik, sudah masuk ke rumah sakit, ternyata kita langsung berhadapan langsung sama pasien tuh kayak, wah, gong ya, ternyata ada bedanya juga ya waktu kita zaman kuliah sama sekarang kita langsung turun megang pasien dan lain sebagainya. Jadi pasti ada bedanya gitu ya. Ada. Oh, kalau dari Alam sendiri? Kalau dari saya mungkin kalau lebih kesulitannya ke dalam bahasa ya. Kalau di Lumajang sini sama yang saya pernah di Jember itu kan bahasanya lebih kebanyakan lebih pakai bahasa Madura. Sedangkan kalau saya sendiri itu kan aslinya Tulungagung, jadi nggak jauh dari bahasa ya, itu gitu ya. Jadi nggak bisa pakai bahasa Madura itu nggak bisa. Jadi harus pelan-pelan nanyainnya bahasa-bahasa yang baru itu. Mungkin kesulitannya di situ kalau dari saya sendiri. Oh, kalau dari Ella? Kalau dari saya mungkin waktu masih kuliah itu kan saklek ya. Penyakitnya ini, obatnya ini, sesuai sama pedomannya. Kalau penyakitnya ini, gejalanya ini. Tapi bedanya kalau kita udah ke pasien itu dinamis banget. Satu orang itu beda sama orang lain, jadi kita benar-benar harus gali, dan galinya itu menurut saya awal-awal dulu cukup susah waktu awal-awal turun langsung ke pasien. Oh, jadi memang ini tantangan banget gitu ya ketika Iya, masuk langsung turun ke lapangan nih, ke puskesmas ataupun juga rumah sakit gitu ya. Iya, BTW, kalian tuh asli mana sih? Jember? Oh, kalau ini Tulungagung ya, Iya, Alam. saya Tulungagung. Kalau Ella? Saya Probolinggo. Oh, deket. Ini masih bisa bahasa Madura mungkin Iya. ya? Masih. Jadi kalau ada pasien Madura biasanya saya sarankan ke Oh, tapi kamu bisa apa enggak? Bisa. Oh, bisa. Kalau Astrid? Saya dari Papua, dari Sorong. Iya sih, aku tadi mau ngomong kayak bukan ini ya, dari mulai wajahnya aja kayak udah beda banget gitu ya. Cantiknya tuh beda gitu. Eksotis. Iya, cantiknya tuh Indonesia banget gitu ya. Dari Papua kok jauh banget sih? Iya, saya dari Sorong, jadi saya ikut beasiswa Putra Putri Papua, kemudian saya didapatkan di Universitas Jember. Ih, keren. Di Papua gimana Papua? Papua, Aman? alhamdulillah aman. Untuk kota saya sendiri ya, Papua makin sini sekarang makin banyak kemajuan. Terus juga orangnya juga semuanya ramah-ramah. Sebenarnya ramah-ramah, beda sama yang kita diberitakan. Sebenarnya tidak semua seperti itu. Oh, iya. Hidupnya sangat berdampingan sama orang-orang sekitar. Tingkat toleransinya juga tinggi antar sesama. Seperti itu. Iya, Jadi iya. kalau dibilang sama pemberitaan-pemberitaan ya sebenarnya tidak semua seperti itu dan beda jauh. Iya, iya. Emang kebetulan di kota mana? Saya di kota Sorong.
di kepala Oh burungnya. iya, di sorongnya gitu ya. Iya. Emang kebanyakan muslim di sana? Nah, sebenarnya kalau untuk muslim saya Di fak-fak ya? kalau banyak yang muslim itu di fak-fak. Kalau untuk di Sorong mayoritasnya Kristen Protestan. Oh. Tapi Islam juga banyak. Oh, jadi kamu di sana ya sebenarnya minoritas gitu ya? Iya. Minoritas di negara sendiri. Alhamdulillah. Oh, ternyata sebenarnya tidak sama seperti yang diberitakan gitu ya. Iya, cuma beberapa daerah-daerah tertentu saja yang seperti itu. Jadi baik. tidak semua Papua seperti itu. Ya sama ya, mungkin pikiran kalian juga antara pas kemarin zamannya kuliah gitu kayaknya oh bisa santai, yang penting udah hafal nih ya, hafal kalau penyakit ini obatnya ini, Iya. penanganannya ini, tapi pas udah langsung turun jeder. Semuanya dinamis. Oh, semuanya. Ini aku kan gemes banget sih sama kamu ya. Kayak bener-bener ini di luar Nurul. Nah, yang kalian rasakan gitu ya, yang buat kayaknya ini beda banget gitu ya. Skill apa sih ternyata yang memang harus dibutuhkan di lapangan ternyata. Oh, kayaknya aku tuh harus seperti ini gitu. Dari Ella. Kalau dari saya mungkin skill sosialnya itu tadi ya. Karena untuk menggali pasien itu kita harus bisa PDKT-nya. Itu kan kurang diajarkan waktu PDKT. Jadi kita harus bisa ngambil hati pasien supaya pasiennya percaya sama kita. Jadi pasien itu bisa cerita semuanya sehingga info-info yang kita dapatkan untuk menentukan pasiennya sakit apa itu lebih akurat. Itu sih. Oh iya, jadi pendekatan ya, Iya. sosialisasinya ke pasien gitu ya. One Karena on one. iya, karena kan kadang pasien ada yang nggak mau nyeritain atau ada yang berbohong biar nggak disalahin banget gitu Iya. sama dokter gitu ya. Banyak yang bohong. Dari Alam. Kalau mungkin dari saya itu skill sabar ya. Oh, skill Maksudnya sabar untuk menanyakan ke pasiennya seperti kayak kata Ella tadi. Soalnya kan pasien itu pasti banyak itu kayak seperti yang Ella bilang, mesti bohong, mesti menutupi apa yang dia rasakan, karena dia kan biasanya kan takut kalau mau periksa gitu, biasanya kan takut nanti dia apa-apain, mau masuk ke rumah sakit itu kan biasanya takut. Jadi kita harus sabar untuk menanyakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, mungkin itu. Kalau Astrid. Ya mungkin saya juga sama seperti Ella sama Alam, cuma yang susahnya juga itu sebenarnya mengedukasi ke pasien ya, terkait pasiennya sakit apa. Kadang kan kita kalau mau edukasi kan gimana ya, kayak kita pasti mengedukasikan suatu hal yang terbaik untuk pasien kedepannya seperti apa, agar mungkin penyakitnya tidak kambuh, terapinya juga dia bisa lakukan dengan adekuat. Nah tapi kalau kadang kita ngomong apa ke pasien tuh kadang kayak nggak terima gitu. Itu yang kadang mungkin susah untuk diterima oleh pasien. Gimana cara kita meyakinkan pasien bahwa edukasi yang kita berikan kepada pasien ini akan berdampak baik untuk kedepannya untuk pasien sendiri. Mungkin ditambah dengan skill-skillnya kita, gimana cara mungkin kayak menginfus pasien itu kan mungkin agak susah ya. Iya. Mungkin itu juga salah satu skill yang mungkin harus diasah terus-menerus supaya tepat kalau misalnya kita mau menginfus pasien dan tindakan-tindakan lainnya. Tapi kayaknya kalau dokter tuh jarang ya untuk nginfus ya. Jarang, tapi beberapa bisa dipegang oleh dokter juga. Ya setidaknya dokter pun juga harus bisa nginfus gitu ya. Meskipun mungkin kalau misalkan di prakteknya dunia kerja mungkin udah ada bagiannya sendiri. Biasanya kan perawat gitu ya yang lebih itunya. Kalau dokter mungkin ya ini mah yang saya tahu ya. Kalau saya masuk rumah sakit, masuk IGD gitu kan. Tapi ya masa dokter nggak bisa nginfus kan aneh juga ya. Berarti kalian pernah nggak deg-degan gitu? Aduh takutnya nggak bisa nih sekali tusuk gitu. Perasaan itu pasti ada. Pasti pernah. Pasti pernah Mbak. Pasti deg-degan gitu ya. Apalagi kalau waktu awal-awal dulu ya. Waktu awal-awal dulu kan kita masih kan waktu kuliah kan kita belajarnya di manekin atau di boneka gitu, kan nggak ke orang langsung. Jadi waktu kita turun ke rumah sakit itu kayak bener nggak ya ini gitu. Kayak langsung deg-degan Iya, gitu bener ya. ini bukan ya gitu. Takut salah. Sampai keringetan. Oh gitu. Oh ternyata dokter maksudnya kalian juga merasakan hal yang kayak gitu ya. Tremor. lebih deg-degan berhadapan dengan dosen apa langsung sama pasiennya? Kalau saya lebih deg-degan ke pasien sih, karena kalau sama dosen tuh paling mentok kan dimarahin aja. Tapi kalau sama pasien, kalau dia sampai sakit karena kita itu
rasa guilty-nya itu besar. Iya, beban mental. Rasa bersalahnya. Masalahnya lebih besar. Habis. Iya sih, iya. Tapi kalau hal-hal yang kalian pernah praktek di puskesmas atau rumah sakit gitu ya, atau benar-benar terjun langsung ke pasien gitu ya, ada nggak hal-hal yang bikin kalian tuh, ya kok aku ternyata gini ya gitu, kayak malu gitu? Apa ya? Apa ya? Nggak ada ya, semuanya pede gitu kalian ya? Cuma deg-degan yang pas mau infus aja. Mungkin kalau awal-awal mungkin kayak kalau awal masuk kelas ya Mbak, kemungkinan kan awalnya kayak aduh ini gimana ya caranya, pasti itu hanya ada di awal-awal, tapi kalau misalnya makin kesini kan sudah terbiasa ya, jadi mungkin hal-hal itu udah mulai berkurang. Jadi kayak udah timbul rasa pede gitu ya. Iya. Oke, saya bismillah bisa gitu ya. Bismillah bisa menangani pasien. Nih pasien ini akan sehat dengan saya gitu. Amin. Ya kan kita jalur doa juga ya. Iya. Iya, jalur doa juga kan ya. Kan dokter juga pastinya berdoa juga untuk kesembuhan pasien juga gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang sudah didapat juga seperti itu. Nah, kalau dari soal pendidikan gitu ya, terus tugas-tugas ini kan beberapa kali saya juga kan podcast dengan DM gitu ya, cerita-cerita bahwa banyak sekali tugas, kegiatan gitu. Kalau kalian sendiri bagi waktunya seperti apa? Apakah DM ini susah untuk bersosialisasi? Karena sibuk banget gitu, jadi individual. Enggak juga sih kalau menurut saya Mbak, jadi kan kami itu stasenya ada minor sama mayor. Nah kalau menurut saya pribadi, kalau waktu stase mayor itu memang sebenarnya banyakan waktu kami di rumah sakit. Jadi kami bersosialisasinya sama orang rumah sakit. Kumpul sama pasien, kumpul sama di rumah sakit pokoknya, perawat dan semuanya itu. Tapi kalau stase minor itu biasanya kami punya banyak waktu luang. Nah tapi itu pun kami keluar itu belajar. Jadi Keluar belajar. iya, kami keluar sama teman, tapi kami belajar. Nongkrong tapi tetap yang dibahas materi. Ya, nongkrong tapi menyempatkan waktu untuk belajar gitu. Oh iya, begitu banget gitu ya dokter ya, calon dokter. Kalau sekarang udah dokter muda. Nah yang dulu waktu masih fakultas kedokteran gitu ya, masih mahasiswa, itu berarti kemana-mana ya bawa laptop, bawa tugas gitu. Iya, bawa buku, bawa laptop, bawa kertas. Jadi kita nongkrong, ngopi, makan tuh bareng teman-teman ya, sambil belajar, sambil sharing ilmu, sambil minta diajari, mungkin ada yang kurang kurang kita dari kurang kita. paham, nanti kita sharing ilmu sama teman. Jadi, Oh, nggak sempet berarti yang ngebahas yang lagi viral gitu ya? Kalau itu pasti. Kalau itu pasti ada diselip-selipin lah. 15 menit. Iya ya, kudu update gitu ya. Oh Kan iya. sosial media sekarang udah gampang nggak? Jadi Iya. kita lihat-lihat di sosmed kan udah. Share group. Jadi kayak lagi sepi nih grup, share aja nih yang lagi viral gitu kan. Akhirnya kan kita ikut berkomentar gitu ya. Iya, pasti kami nanti Oh, grupnya. ternyata dokter juga begitu ya. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya kan biar sahabat Alia juga yang menonton tuh kayak, oh dokter juga maksudnya masih bisa happy gitu kan, masih bisa jalan-jalan. Beberapa waktu lalu juga ada yang senengnya dia itu traveling, jalan-jalan bahkan ke gunung gitu. Oh, iya. Jadi memang waktunya dia buat untuk jalan-jalan. Ada waktu luang dia jalan, ada waktu luang. Terus ada juga yang kuliner. Pokoknya ada waktu luang dia ke kota ini harus cari makanan khas kota itu gitu. Bahkan dia kayak nyobain ini apa ya, sampai aku dikasih tahu, Mbak ini ada loh makanan Turki yang enak di Lumajang gitu. Makanan Turki. Iya, makanya itu emang dia senangnya Kuliner. kuliner. Nyoba-nyoba gitu. makanan ya. Nyoba-nyoba makanan. Kalau kalian sendiri suka nggak makan? Suka banget Mbak. setiap Ini kali. ini nih biasanya kan Astrid yang paling beda ya antara Papua sama Jawa. Iya. Ya kan itu gimana tuh adaptasinya? Sebenarnya kalau untuk karena saya orang ekstrovert ya Mbak, Oh. jadi saya gampang untuk beradaptasi sama orang. Jadi menurut saya mungkin sama aja antara sana sama antara di Papua sama di sini sama. Saya kan teman-teman saya dari Papua kan rata-rata pendatang juga, maksudnya ibaratnya orang transmigran juga kan. Ada yang dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Cina. Jadi semuanya di sana. Jadi kayak sudah terbiasa. Dari sana terus ke Jawa ya. Mungkin ini aja sih Mbak, mungkin apa ya, agak culture shocknya mungkin dulu kan saya belum berhijab ya Mbak. Mungkin lihat
rambut yang kayak gelombang gitu. Oh ya, itu Mungkin- Papua banget kan? Iya, kayak gelombang gitu. Ini kayak dari mana itu dilihatin, paling cuma itu aja sih Mbak, kayak dalam hati kok dilihatinnya kayak gitu terus ya, kok gitu ya, nemen banget liatinnya. Oh. Paling cuma itu aja Mbak. Kalau untuk makanan dan lain-lain saya cocok-cocok aja. Soalnya ibu saya kan orang Cirebon. Oh, orang Cirebon. Terus yang berarti yang asal di sana Bapak. Iya. Oh, kok bisa sampai ke Papua ya? Jadi dulu papa itu kerjanya di Pertamina Balongan, kemudian ketemu sama ibu dan ternyata yang putra asli Papua itu harus kembali ke Papua untuk membangun Pertamina yang di sana. Oh. Jadi akhirnya diboyong, lahirlah saya di sana. Di Sorong ya ampun ya, jauh ya. Kalau kalian memang aslinya sana ya, keluarga gitu. Saya asli Tulungagung. Asli Tulungagung. Ini mah udah kelihatan ya. Kayaknya bukan Indonesia gitu ya.